Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi di Victorious Devotion. Mari, pagi ini kita memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan. Kita bersekutu dengannya, kita menikmati hadiratnya. Kita awali hari ini dengan kita memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan. Kita buka hati kita untuk menyembah Dia. Kita buka hati Dia untuk Dia bekerja sebebas-bebasnya untuk kita. Biarlah kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu pujian ini. Rohmu yang hidup penuh. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembah di altarmu, altarmu, menyembahmu. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima jamahan dari kebenaran firman-Mu. Biarlah pagi ini kami dipuaskan, kami dipenuhi oleh berkat kebenaran firman-Mu. Kami diubahkan, paradigma kami diperbaharui, hidup kami dituntun sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu, sehingga kami menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kembali lagi di Victorious Devotion. Hari ini kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema dipimpin oleh Roh Allah untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Ya. Kita perlu memperoleh sebuah pimpinan yang pasti, yang jelas, yang tegas. Supaya apa? Supaya kita menjalani kehidupan ini tepat. Karena banyak pilihan di dalam kehidupan kita yang kalau kita tidak hati-hati di dalam memilihnya, kita bisa tersesat. Kita bisa menyesal di akhirnya. Oleh karena itu kita perlu
satu pribadi yang memberikan sebuah tuntunan, sebuah pimpinan yang pasti dalam kehidupan kita. Karena banyak tuntunan, ajaran, bimbingan yang tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Oleh karena itu kita perlu memiliki itu. Apa yang harus, siapa yang harus kita ikuti? Apa yang harus kita lakukan dengan apa yang diajarkan kepada kita? Tentu itu menjadi sesuatu yang penting harus kita pahami. Oleh karena itu kita butuh pimpinan dari Roh Allah. Kita butuh pimpinan Roh Kudus. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 14, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begini bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Wow. Siapa yang menuntun kita? Siapa yang memimpin kita? Siapa yang membimbing kita dalam konteks bacaan kita di dalam Roma ayat 14 ini? Harus. Dan ini adalah panggilan untuk semua orang. Ini adalah sebuah kabar sukacita, kabar gembira untuk semua orang. Lihat teksnya, semua orang. Tidak disebutkan suku apa, bangsa apa, tapi dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ada sebuah status yang disematkan bagi orang-orang yang memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Allah. Apa statusnya? Anak Allah. Orang yang dibawa pimpinan daripada Roh Allah akan mengalami pembaharuan rohaninya. Itu udah pasti Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia tidak akan memiliki kehidupan lamanya sebagaimana dia sebelum dipimpin oleh Roh Allah. Jadi pada saat kita menantikan kedatangan Kristus kembali, kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya, perlu kita memiliki pimpinan Roh Allah di dalam kehidupan kita. Dengan pimpinan Roh Allah kita menjadi punya hubungan spiritual yang kuat dengan siapa? Dengan Bapa kita. Dengan Allah itu sendiri. Tidak mungkin Roh Allah akan memimpin kita kepada penyesatan, memimpin kita kepada jalan yang buntu, jalan yang berujung jurang, itu tidak akan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seorang Bapa, dan kalau kita melihat tadi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti kita adalah anak-anak daripada Bapa. Seorang Bapa tidak akan mungkin membiarkan anaknya terjumus masuk dalam jurang. Itu nggak mungkin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi pada saat kita mengizinkan kita hidup di dalam pimpinan Roh Allah, kita akan mengikuti jalan rencana dan rancangan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita melihat, untuk kita menyaksikan, untuk kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita menikmati setiap prosesnya, langkah demi langkahnya, kita akan banyak menemukan perjalanan kita. Di perjalanan kita akan banyak menemukan persimpangan dan persimpangan Bapak Ibu. Kita berada di persimpangan yang bisa membingungkan kita. Nah disinilah pada saat kita mengizinkan Roh Allah itu memimpin kita, kita tidak akan bingung pada saat kita menghadapi persimpangan. Tidak ada persimpangan yang tidak dapat diatasi pada saat kita dipimpin oleh Roh Allah. Tidak ada rintangan yang tidak dapat kita lewati, rintangan yang dapat kita lalui, rintangan yang kita dapat hadapi jikalau kita dipimpin Roh Allah. Ini dia kuncinya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui kita dipimpin Roh Allah? Ini adalah pertanyaan yang mendasar untuk kita. Firman Tuhan adalah suara Allah yang tertulis. Jadi pada saat kita menikmati firman Tuhan, membaca, merenungkan, memahami, maka dari situ kita akan mengetahui apa sih yang Allah mau dalam kehidupan kita. Orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Allah pasti memiliki konsep berpikir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tidak akan sama seperti orang-orang dunia ini. Mereka akan melihat hidup ini adalah sesuatu yang berharga. Hidup yang begitu indah. Ya. Konsep berpikirnya sudah tidak lagi terpaku kepada duniawi. Tetapi konsep berpikirnya
adalah duniawi ini menjadi sebuah tempat persiapan untuk apa? Untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus datang kedua kali. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mempertimbangkan kembali hidup kita, melihat lagi hidup kita. Kita sebenarnya ini dipimpin siapa sih? Dipimpin ego kita, dipimpin keinginan kita, dipimpin ambisi-ambisi kita, atau kita dipimpin oleh keinginan Roh Allah. Pada saat kita menyadari kita dipimpin oleh Roh Allah, maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memantapkan hati, kita akan mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menantikan kedatangan Yesus kembali. Menantikan kedatangan Yesus kedua kali untuk kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah bersama Roh Allah kita dipimpin, bersama Roh Allah kita bisa menghadapi realitas kehidupan kita saat ini, dan bersama Roh Allah kita hidup di dalam pengharapan, di dalam hidup damai sejahtera, di dalam hidup keyakinan untuk menantikan Yesus Kristus datang kedua kali. Untuk menjemput kita, untuk memulihkan segala keadaan, untuk menyatakan kuasanya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Kalau saat ini kami di Victorious Devotion ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kami disadarkan kami haruslah menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dan Engkau mendapati kami sebagai anak-Mu. Status sebagai anak Allah Engkau sematkan kepada kami. Kami bersyukur. Oleh karena itu kami mengizinkan Roh Allah untuk terus membimbing kami, menuntun kami, menguasai kami, memimpin kami kepada jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami menjadi siap pada saat kedatangan-Mu kembali. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa, untuk pengorbanan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Biar di dalam masa penantian kami, hidup kami terus mencerminkan sebagai orang-orang yang telah siap. Mencerminkan orang-orang yang sudah memahami dengan benar dan memiliki pengharapan akan datangnya Engkau kembali. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu, untuk seluruh jemaat-Mu, untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, biarlah Roh Allah menuntun mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Jikalau mereka di dalam kebimbangan, ketakutan, kecemasan, saat ini hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus, kuasa yang daripada Roh Kudus tercurah atas setiap umat-Mu, atas setiap orang yang mendengarkan Victorious Devotion ini. Mereka memperoleh pengharapan, mereka memperoleh kekuatan, mereka memperoleh penghiburan, mereka memperoleh damai sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Karena Roh Allah ada bersama-sama dengan mereka. Pimpin mereka Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, bangsa negara kami, gereja kami, keluarga kami. Biarlah Tuhan terus pimpin, Tuhan tuntun sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu. Ini doa kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terus berikan diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Dan biarlah status kita sebagai anak Allah kita tunjukkan dalam perbuatan dan tindakan kita. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Sampai bertemu di Victorious Devotion yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Shalom.